Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa yang sedang mencari tenang di antara bisikan zikir dan gelombang birahi, duduklah sejenak dengan hatimu, tarik napas perlahan, dan dengarkan dengan jujur apa yang sedang Allah bisikan kepadamu melalui kegelisahan ini. Karena tidak semua keguncangan adalah keburukan dan tidak semua ketenangan adalah keselamatan. Dan sesungguhnya rajin berzikir, namun masih merasakan birahi yang kuat, bukanlah selalu tanda jatuh. Bisa jadi itulah tanda engkau sedang diajar, sedang dibersihkan, sedang disadarkan. Karena zikir adalah cahaya yang menghidupkan kesadaran. Dan ketika kesadaran itu hidup, engkau mulai melihat kotoran dalam dirimu yang dulu tersembunyi saat lalai. Engkau mulai merasa perih terhadap dosa yang dulu terasa biasa. Engkau mulai gelisah terhadap hal yang dulu engkau anggap lumrah. Dan justru kegelisahan itulah isyarat bahwa hatimu belum mati. Karena hati yang mati tidak risau oleh dosa. Sementara hati yang hidup merasa berat bahkan pada lintasan maksiat, lalu engkau bertanya dengan lirih di dalam batin, "Ya Allah, kenapa aku masih begini padahal aku sudah rajin berzikir? Mengapa hasrat ini begitu keras? Mengapa nafsu ini seperti tak lelah mengejar?" Ketahuilah wahai saudaraku, Allah tidak pernah menanam sesuatu dalam dirimu tanpa tujuan. Dan birahi bukanlah musuh iman, ia adalah bahan ujian iman, bukan sesuatu yang diciptakan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membuktikan sejauh mana engkau ingin menjaga dirimu demi Allah. Karena iman tidak tumbuh di taman yang steril. Iman tumbuh di medan perang melawan diri sendiri, dan tidak ada peperangan yang lebih berat daripada melawan apa yang paling dekat, yaitu nafsumu sendiri. Engkau bisa saja melihat orang lain tampak suci, tampak tenang, tampak stabil, namun engkau tidak tahu medan perang apa yang sedang mereka hadapi, dan mereka pun tidak tahu gelombang apa yang sedang menghantam dadamu. Maka jangan mengukur dirimu dengan kehidupan lahir orang lain, karena Allah mengukurmu bukan dari seberapa tenang wajahmu, tetapi seberapa jujur perjuanganmu, dan seringkali yang dipilih bukanlah yang paling bersih masa lalunya, tetapi yang paling gigih memperbaiki dirinya, bukan yang paling lurus perjalanannya, tetapi yang paling sering kembali ketika tersesat, lalu timbul bisikan yang lebih halus dan lebih berbahaya daripada nafsu itu sendiri, yaitu keputusasaan, perasaan bahwa zikir ini sia-sia, bahwa engkau munafik, bahwa engkau tak layak lagi menyebut nama Allah, dan disinilah engkau harus paling waspada, karena nafsu ingin menjatuhkanmu dengan kenikmatan sesaat, tetapi setan ingin menjatuhkanmu dengan putus asa yang panjang, dan ketahuilah akibat nafsu hanya melukai, tetapi akibat putus asa bisa mematikan. Jangan pernah berhenti berzikir hanya karena engkau merasa kotor, sebab zikir bukan pakaian bagi yang bersih. Zikir adalah air bagi yang kotor, bukan hadiah bagi yang suci, melainkan penyembuh bagi yang remuk, dan tidak ada satupun hamba yang datang kepada Allah dalam keadaan utuh. Seluruhnya datang dalam keadaan retak, tetapi yang membedakan hanyalah siapa yang mau kembali dan siapa yang memilih pergi. Bisa jadi engkau menyangka birahi ini penghalang, padahal mungkin inilah pintu ketundukanmu. Karena setiap kali engkau jatuh dan menangis, Allah mengajarmu rendah hati. Setiap kali engkau ingin lalu engkau menahan, Allah sedang mengajarmu kekuatan. Setiap kali engkau tergelincir lalu kembali, Allah sedang mengajarmu arti taubat yang sejati, yaitu taubat yang hidup, bukan sekadar formalitas, tetapi pergulatan batin yang membuatmu semakin membenci dosa bukan karena takut manusia, tetapi karena cintamu kepada Allah semakin besar. Engkau harus tahu, hamba pilihan bukanlah yang bebas dari gejolak, melainkan yang tidak betah dalam maksiat, bukan yang tidak pernah jatuh, tetapi yang terluka setiap kali jatuh, yang tidak berdamai dengan dosa, yang tidak memeluk kesalahan, yang selalu ingin keluar dari gelap meski merangkak. Dan jika hatimu hari ini masih menangis karena dirimu tidak seperti yang kau harapkan, itu tanda Allah belum menyerah padamu, bahkan tidak pernah, karena Allah tidak membiarkan hambanya yang dipilih merasa nyaman dalam kondisi yang menjauhkan. Allah resahkan agar kau mencari, Allah guncang agar engkau kembali, Allah sakiti agar kau sembuh. Maka jangan tanyakan mengapa ujianmu berat, tetapi tanyakan untuk apa Allah memilihmu melalui ujian ini. Karena tidak semua orang diberi kesadaran akan dosanya, dan tidak semua orang diberi rasa sakit saat melanggarnya. Banyak yang tenggelam namun tidak merasa tenggelam, sedangkan engkau merasa sesak bahkan sebelum karam. Dan itu adalah nikmat tersembunyi. Nikmat yang pahit di lidah namun menyelamatkan batin. Rawatlah zikirmu seperti engkau merawat luka. Jangan kau tinggalkan hanya karena terasa perih.
Justru zikir itulah yang sedang membersihkan nanah, meski pedihnya menyelamatkan. Dan jangan biarkan birahi menguasai dirimu tanpa hikmah. Salurkan ia dalam halal, jinakkan ia dengan puasa, tundukkan ia dengan pandangan, lelahkannya dengan kebaikan, dan limpahkan hatimu dengan cinta kepada Allah, karena cinta yang agung akan mengecilkan cinta-cinta yang liar, dan rindu yang suci akan menyingkirkan hasrat yang tidak suci. Ingatlah selalu, engkau tidak ditinggalkan hanya karena engkau diuji, engkau tidak dibenci hanya karena engkau lemah, dan engkau tidak hina hanya karena engkau bergelora, karena yang membuatmu mulia bukan ketiadaan dosa, melainkan keberanian untuk bangkit, dan mungkin kelak di hadapan Allah, air matamu karena melawan nafsu lebih berat nilainya daripada amal-amal yang kau banggakan hari ini, dan setiap malam sunyi yang kau isi dengan istighfar akan menjadi cahaya di kuburmu kelak, ketika semua yang lain tak bisa menolong. Maka bersabarlah wahai jiwa yang sedang digembleng. Allah tidak sedang mempermalukanmu. Allah sedang membentukmu. Allah tidak sedang menghukummu. Allah sedang memanggilmu lebih dekat, bukan dengan manisan tetapi dengan ujian, karena tidak semua orang sanggup memikul yang berat, dan justru kepada yang kuatlah Allah titipkan beban, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengangkat derajat. Semoga Allah menguatkan langkahmu, melembutkan hatimu, menyucikan niatmu, memudahkan jalur halalmu, mengampuni tergelincirmu, dan menjadikan setiap zikirmu sebagai tangga menuju ketenangan yang sejati. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika engkau merasa terkuatkan oleh narasi ini, jangan biarkan ia berhenti di hatimu saja. Subscribe dan share agar lebih banyak jiwa yang sadar bahwa berjuang melawan diri sendiri bukan tanda gagal, tetapi bukti bahwa Allah masih menggenggam hati kita